Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi PowerPoint dari mata kuliah Filsafat, Pendidikan, Penjas, dan Olahraga. Adapun materi yang akan saya bawakan berjudul Perkembangan Olahraga di Indonesia sejak zaman penjajahan, zaman Orde Baru, zaman kemerdekaan hingga saat ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aditya Sulaiman dengan NIM 2003015000039, kelas PJKRA. Oke saja, langsung kita mulai. Apa itu sejarah? Sejarah merupakan kajian sistematik tentang peristiwa masa lampau dengan pemahaman pengetahuan masa lalu. Pemahaman itu turut membentuk masa kini dan keadaan sekarang dapat lebih dipahami. Referensi yang pernah saya dapat juga bahwa pengertian dari sejarah adalah kejadian di masa lampau yang dipelajari di masa kini untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sejarah memberikan pelajaran, bahkan dapat memberi ilham bagi pemecahan persoalan-persoalan pelik yang sedang dihadapi. Sejarah olahraga tidak dapat dilepaskan dari sejarah pada umumnya. Olahraga mempunyai arti dan nilai karena dalam konteks semua aspek kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, pendidikan, agama, sosial, dan lain-lainnya. Kehidupan sosial ini berpotensi menentukan perkembangan pendidikan jasmani, olahraga, rekreasi, dan pada saat yang sama keolahragaan sebaliknya turut menentukan jalannya sejarah. Sejarah perkembangan olahraga di Indonesia dimulai sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan hingga sekarang ini. Olahraga selain merupakan bagian dari kebudayaan manusia, juga merupakan bagian dari hidup manusia sejak berdirinya kerajaan pertama di Indonesia, bahkan sebelum terbentuknya kerajaan tersebut. Olahraga sudah ada yang berbeda dengan apa yang dilakukan sekarang, yaitu melatih ketangkasan fisik, diantaranya agar dapat mempertahankan diri, berupa kegiatan mencari makan atau berburu, dan mempertahankan diri dari serangan musuh dan binatang buas. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman penjajahan. Sejak kejatuhan Konstantinopel pada 1453 Masehi, orang-orang Eropa menghendaki untuk dapat membeli sendiri rempah-rempah yang ada pada waktu itu, di mana pada waktu itu rempah-rempah sangat mahal dan langka. Langsung berasal dari tempatnya itu sendiri, yaitu Indonesia. Bangsa Portugis adalah yang pertama tiba di Indonesia, yaitu pada tahun 1509 Masehi. Mereka kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Pasti penjajahan bangsa Belanda menurut sejarah Indonesia dimulai sejak perahu-perahu yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 menjatuhkan jangkarnya di Banten. Sebenarnya, maksud utama mereka datang ke Indonesia ialah berdagang. Dengan berkuasanya Belanda di Indonesia, terutama setelah Belanda mempunyai tentara yang banyak dalam rangka mempertahankan eksistensinya di Indonesia, maka kemudian terlihat masuknya keolahragaan di lingkungan militer. Meskipun olahraga itu sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno sudah mulai menonjol, namun perkembangan di Eropa baru tampak timbul sekitar abad pertengahan, yang kemudian juga merayap perkembangan di negeri Belanda, kemudian dibawa masuk ke pulau Indonesia. Selanjutnya, pada permulaan abad ke-19, masuk dan berkembang olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh Johann Friedrich Gutsmuth yang lahir pada tahun 1759 dan wafat 1839 di negeri Belanda. Dengan adanya perkembangan lebih lanjut, masuk pula sistem Jerman yang diciptakan oleh Jan Spies dan Maul ke negeri Belanda. Pengaruh-pengaruh ini selanjutnya digunakan oleh Belanda, mula-mulanya hanya dalam kalangan militer, tetapi kemudian masuk juga di sekolah-sekolah dan masyarakat. Oleh karena militer dalam penjajahan Belanda di Indonesia banyak mempunyai pengaruh, maka akhirnya di Indonesia sistem Jerman ini berkembang tidak hanya di lingkungan militer, tetapi lingkungan sekolah, bahkan lingkungan masyarakat. Gutsmuth membagi latihan-latihan secara generis. Ia mengatakan bahwa pertama, senam harus menyempurnakan peredaran darah dan memperkuat otot-otot syaraf. Kedua, senam harus mempunyai faktor elemen kesukaran.
Ketiga, senam harus menambah keberanian dan ketangkasan batin. Oleh karena itu, latihan-latihan juga harus mengandung bahaya. Sedangkan bentuk latihan gerak dasar menurut Goodmoods adalah melompat, berlari, melempar, gulat, memanjat, keseimbangan, bermain tali, berenang, dan latihan panca indera. Selanjutnya, Gimnastik für die Jugend adalah salah satu buku yang ia karang dan berisikan tentang permainan. Secara garis besar, permainan mempunyai 3 fungsi, yaitu pertama, rekreasi karena habis berlatih, kedua, menambah kegembiraan, ketiga, memberi kesempatan bagi guru untuk mengenal murid-muridnya. Demikian pokok-pokok dari sistem Jerman, dan kenangan yang dapat dilihat di sekolah-sekolah adalah perkakas dan alat-alat, terutama sekolah-sekolah yang telah berdiri sejak zaman Belanda dulu. Selanjutnya ada sistem Swedia ciptaan Per Hendrik Ling yang mula-mula dibawa oleh perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda, Dr. H.P. Minkema. Sistem ini masuk pula ke sekolah-sekolah pada tahun 1919 sampai 1920 Masehi. Mulai diadakan kursus-kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah dilengkapi perlengkapan latihan sistem Swedia tersebut. Berbeda dengan sistem Jerman, sistem Swedia diciptakan Ling berdasarkan guna gerak. Setiap gerak harus jelas apa gunanya bagian tubuh, otot mana yang dilatih, apa pengaruhnya terhadap tubuh, terutama dilihat dari segi anatomi. Latihan yang tidak jelas gunanya dibuang dan tidak layak diberikan. PH Ling melaksanakan senam dalam 4 macam latihan, yaitu pertama, senam militer, di mana latihan ketangkasan dengan menggunakan alat sehingga dapat menghadapi lawan. Tujuan latihan adalah membentuk keselarasan antara senjata dengan pemakainya. Bentuk-bentuk latihan yang digunakan terdiri dari latihan anggar, senapan bersangkur, dan tombak serta alat-alat lainnya. Yang kedua yaitu senam medis. Latihan dilakukan dengan tujuan untuk kesehatan dari penyembuhan serta untuk mengatasi gangguan-gangguan tubuh. Bentuk latihan terdiri dari massase dan latihan-latihan zaman kuno. Yang ketiga yaitu senam pedagogis. Senam yang dilakukan sendiri untuk membentuk keselarasan organ tubuh. Yang keempat yaitu senam estetis. Melatih sikap dan gerak sebagai perwujudan pikiran, perasaan menuju keselarasan jiwa dan raga. Senam dari sistem Swedia ini tidak menarik bagi anak-anak karena tidak memperhitungkan segi-segi psikologi. Kata-kata terkenal dari penganjur sistem Swedia adalah, kami tidak memberikan apa yang disukai anak-anak, yang kami berikan adalah yang berguna bagi mereka. Pada permulaan tahun 1925, senam Swedia telah diberikan kepada 1.000 sekolah. Di antaranya Sekolah Bumi Putra kelas 2 HIS dan ILS, semua quiz school dan sekolah normal, sekolah-sekolah untuk pegawai pemerintahan, dan juga 15 buah kelas HBS Bandung. Karena sistem Swedia dianggap tidak sesuai dipandang dari segi pendidikan, maka sistem tersebut terdesak oleh sistem Austria yang diciptakan oleh Dr. Karl Goldhofer dan Dr. Margaret Streicher, yang dianggap lebih cocok dari segi pendidikan dan ilmu jiwa. Masuknya sistem Austria ke Indonesia itu tidak lepas dari berubahnya haluan negeri Belanda dalam bidang keolahragaan. Sistem yang timbul setelah Perang Dunia tahun 1914 sampai 1918 disebabkan karena dorongan dan keinginan untuk mengadakan pembaharuan pendidikan itu akhirnya meluas tersebar di Eropa termasuk negeri Belanda. Karena sistem Austria ini sesuai dengan kemajuan zaman, maka sampai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, sistem tersebut tetap digunakan di sekolah-sekolah. Bahkan guru-guru yang dididik antara tahun 1950 sampai 1960 masih menerima pelajaran sesuai dengan gagasan Goldhofer dan Streicher. Cabang olahraga yang populer dan digemari oleh masyarakat belum banyak jumlahnya. Yang menonjol pada waktu itu adalah hanya sepak bola, korfbal, bola keranjang, tenis, tinju, dan renang. Dan pada waktu itu olahraga digunakan sebagai sarana untuk memelihara semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Misalnya untuk menandingi NIFU, Netherlands Indiske Football Union, didirikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, oleh bangsa Indonesia yang hingga kini terus melakukan kegiatannya.
Kekuasaan Belanda berakhir dengan datangnya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Jepang mencoba menarik simpati rakyat Indonesia untuk bersama-sama mendirikan Asia Timur Raya yang terbebas dari penjajahan bangsa Barat. Hindia Belanda sebagai sekutu Amerika Serikat mengumumkan perang pula terhadap Jepang. 5 jam sesudah peristiwa tersebut, Jepang bergerak masuk ke Asia Tenggara dengan teknik gerak cepat yang sasarannya adalah Vietnam, Mongtai, Malaya, Filipina, dan Hindia Belanda. Kekuatan Amerika Serikat dengan sekutunya Inggris, Belanda, dan Australia dipusatkan di Pulau Jawa, dipimpin oleh perwira tinggi Belanda Jenderal H. Terpurten, tetapi mengingat persiapan tentara sekutu yang ada di Indonesia, menyerah tanpa syarat di Kalijati. Selanjutnya, kesempatan ini dipergunakan oleh para pemimpin bangsa Indonesia, menanamkan kesadaran kemampuan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka. Sementara itu, Jepang melatih pemuda-pemuda dalam kemiliteran dan olahraga budaya Jepang seperti sumo, kendo, judo, dan karate. Selanjutnya, di sekolah dan di masyarakat olahraga digalakkan agar murid-murid dapat mempelajari olahraga yang dikehendaki oleh Jepang. Jepang mengumpulkan guru-guru yang berijazah normal school atau quick school atau guru-guru lainnya untuk mengikuti kursus khusus bagi guru olahraga agar dapat mengajarkan olahraga wajib. Materi pelajaran olahraga yang diberikan adalah olahraga wajib, ya, diantaranya senam pagi, kyoren atau baris berbaris, cara bertempur dengan bayonet, alatnya senapan dari kayu, dan kakeas atau berlari. Kedua yaitu olahraga tidak wajib. Pelaksanaannya disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Para murid diperkenalkan olahraga judo, sumo, karate, serta permainan-permainan asal Jepang, misalnya menyumbangkan tiang bendera yang dibuat dari batang pinang. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan 1945-1967. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Pemerintahan, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan latihan-latihan dan rehabilitasi fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai digalakkan. Di setiap provinsi diusahakan pembentukan inspeksi pendidikan jasmani antara lain di Sumut, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta atau Solo, dan Jatim. Tanggal 19 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet pertama dalam Kementerian Pendidikan Pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jabatan Pengajaran. Olahraga di masyarakat diurus oleh lembaga di bawah Jabatan Pendidikan Masyarakat. Kementerian Pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik andalan. Pada bulan September 1945, tentara Belanda mendampingi tentara sekutu Inggris masuk ke Indonesia, terutama di Jakarta. Pada waktu itu, organisasi olahraga yang bernama Gelora, Gerakan Latihan Olahraga, yang dipimpin oleh Otto Iskandar-Dinata sebagai ketua umum dan Swemali Prawirosoedirjo sebagai ketua harian, meleburkan diri bersama-sama Joitai Ikukai atau Pusat Olahraga versi Jepang menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia, disingkat PORI. Pada tahun 1947, Polri mengadakan hubungan dengan Menteri Pembangunan dan Pemuda Wikana berkat bantuan Sekretaris Menteri Dr. Andes Kamadi Polri. Polri dapat mengembangkan organisasinya antara lain membangun kembali cabang-cabang olahraga yang tersebar dan bercerai-berai. Kedua, membentuk organisasi induk cabang olahraga yang belum tersusun. Ketiga, menerbitkan majalah pendidikan jasmani dengan simbol obor menyala dan 5 gelang. Keempat, mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional yang pertama. Pada malam peresmian PORI bulan Januari 1947, Presiden Soekarno sekaligus melantik KORI Komite Olimpiade Republik Indonesia sebagai ketua ditunjuk Sultan Hamengkubuwono ke-9. Wakil ketua adalah Dr. Andes Kusmargono dan Swemali Prawirodiryo. KORI mempunyai tugas menangani masalah keolahragaan yang ada kaitannya dengan Olimpiade.
Selama aksi militer Belanda tanggal 21 Juni 1947 sampai dengan 17 Januari 1948, kegiatan keolahragaan praktis terhenti. Pada tanggal 2-3 Mei 1948, Polri mengadakan konferensi di Solo yang antara lain memutuskan pengadaan Pekan Olahraga Nasional yang pertama di Solo. Berkat bantuan Wali Kota Solo, Syamsur Rizal, PON 1 dapat diselenggarakan pada 9-14 September dan lancar, meskipun suasana politik mulai meruncing kembali. Pekan Olahraga Nasional 1 di Solo adalah pekan olahraga yang sangat berkesan dan merupakan tonggak sejarah keolahragaan yang penting bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka. PON 1 adalah PON revolusi, PON perjuangan, PON penyebar semangat, dan sekaligus PON persatuan. Dengan PON 1, Maladi, mantan Menteri Olahraga, mengutarakan kembali kesannya, yakni PON 1 di Solo tahun 1948 membuat berdiri bulu roma tiap orang Indonesia yang menyaksikan rakyat sepanjang Jogja sampai Solo menyambut dan menghormati bendera PON yang dibawa atau diarak oleh ribuan pemuda dari Gedung Negara Yogyakarta untuk dikibarkan di Stadion Sriwidari Solo. Teriakan hidup PON bersama dengan merdeka atau mati berkumandang sepanjang jalan Yogyakarta Solo. Berbagai usaha untuk menuju kepada kesempurnaan sistem pembinaan keolahragaan di Indonesia telah dilakukan, sementara telah ada pendapat yang timbul untuk mengintegrasikan sistem pembinaan keolahragaan yang terbagi dua, yaitu oleh pemerintah dan masyarakat. Antara lain timbul beberapa pendapat. A. Usul kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri P dan K, agar pembinaan keolahragaan di lingkungan sekolah dan masyarakat itu disatukan supaya terdapat integrasi dan koordinasi yang tepat. 2. Majelis Pendidikan Jasmani yang ada pada tahun 1958 mengajukan konsepsi kepada pemerintah untuk membentuk suatu Dewan Pendidikan Jasmani yang akan mengurus dan mengkoordinir semua kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia. Ketiga, Kongres PGRI di Surabaya telah pula menyetujui ide dibentuknya Departemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga yang mengurus tentang pendidikan jasmani di sekolah dengan masyarakat. Agar olahraga yang bertujuan membangun bangsa dan manusia Indonesia baru itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka pada tahun 1962 dengan keputusan Presiden nomor 131 tahun 1962 dibentuk Departemen Olahraga yang diberi tugas pokok untuk mengatur atau mengkoordinir, mengawasi, membimbing, dan di mana perlu menyelenggarakan 1. Semua kegiatan dan usaha olahraga. 2. Pendidikan tenaga-tenaga ahli olahraga. 3. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan olahraga. 4. Pembangunan industri nasional alat-alat olahraga dan mengimpor alat-alat olahraga. 5. Mengirim olahragawan dan tim olahraga. 6. Pendidikan atau riset di bidang olahraga dan penyelenggaraan usaha-usaha di bidang sport medicine. 7. Persiapan dan penyelenggaraan Asian Games keempat di Jakarta pada tahun 1962. Kegiatan usaha-usaha lain di bidang olahraga baik yang bersifat nasional maupun internasional. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman Orde Baru tahun 1968 sampai 1998. Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966. Setelah itu, olahraga diusahakan dikembalikan kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupan sesuai dengan kodrat ilahi, serta merupakan salah satu sarana untuk mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966, dan setelah itu, olahraga diusahakan dikembalikan dengan proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya. Adapun pencapaian cita-cita dan membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang 1945, yaitu mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. 2. Mempertinggi kecakapan dan keterampilan. 3. Membina, memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat.
Tahun 1961 sampai 1963 merupakan masa di mana olahraga Indonesia dapat menunjukkan kemampuan di lingkungan olahraga internasional. Setelah Indonesia diberi kepercayaan oleh negara-negara Asia pada Asian Games ketiga di Manila 1958 dengan ditetapkannya Asian Games keempat di Jakarta pada tahun 1962. Maka sadar akan tanggung jawab penyelesaian pembangunan venue Asian Games, Kepres nomor 79 tahun 1961 tanggal 28 Februari 1961 menetapkan wewenang Dewan Asian Games Indonesia untuk memimpin dan mengawasi semua kegiatan atau usaha olahraga di seluruh Indonesia yang mencakup kegiatan KOI, organisasi-organisasi olahraga, keuangan, material, dan tenaga agar Asian Games dapat berhasil dengan sebaik-baiknya. Singkatnya, Kepres nomor 79 1961 pada dasarnya bertujuan untuk pertama, mengarahkan segala bentuk dan daya untuk olahraga. Dua, menggerakkan olahraga secara kepemimpinan dan berencana sehingga olahraga menjadi suatu gerakan yang massa yang sehebat-hebatnya. Tiga, membangun bangsa dan manusia Indonesia yang baru. Motivasi dari Bung Karno benar-benar dapat meresap dan menggelorakan, terutama dengan pidatonya tanggal 9 April 1961 di depan para atlet yang akan bertanding di Asian Games dan Thomas Cup. Antara lain dikatakan, kita ingin membangun manusia Indonesia baru, menciptakan manusia Indonesia baru, bukan manusia yang kecil badannya seperti dalam zaman kolonial, tetapi manusia-manusia yang tegak, bukan saja tegak fisik, tetapi juga tegak mental. Bangsa Indonesia baru balik rasial maupun antropologis baru sama sekali. Badan Pembina Olahraga, Gerakan Olahraga dan yang swasta non-pemerintah adalah badan-badan yang diadakan oleh masyarakat sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang olahraga dan direstui oleh pemerintah untuk membantu dan melaksanakan kebijakan pemerintah, khususnya dalam peningkatan prestasi cabang-cabang olahraga dalam hubungan nasional dan internasional yang sifatnya swasta. Gerakan olahraga di Indonesia dengan tujuannya diberikan secara luas merata kepada seluruh lapisan masyarakat, meskipun diadakan dua golongan badan pembina olahraga, yaitu pemerintah dan non-pemerintah. Tetapi pada hakikatnya meliputi seluruh rakyat. Dengan demikian terdapat beberapa golongan. Pertama, masyarakat tani, nelayan, dan pekerja-pekerja lainnya dalam masyarakat pedesaan. Dua, anak-anak prasekolah, sekolah dasar, pelajar SLTP, SLTA, dan mahasiswa. Tiga, golongan rakyat yang bertugas dalam bidang pertahanan, keamanan, atau ABRI. Keempat, golongan pegawai pemerintah, semi pemerintah dan swasta. Kelima, golongan wanita. Keenam, golongan tuna dalam masyarakat, seperti para penderita cacat, para narapidana, dan lain sebagainya. Sejak adanya TAP MPR nomor 4 tahun 1978, kegiatan olahraga di lingkungan masyarakat makin meningkat, sehingga Pokja menggunakan jalur ke lembaga yang telah ada, yakni Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Karang Taruna, Karang Balita, sanggar-sanggar kegiatan belajar, kelompok-kelompok belajar, lembaga keamanan pramuka, organisasi profesi seperti organisasi buruh, tani, nelayan, dan lain-lain, organisasi fungsional seperti organisasi pemuda, wanita, karyawan, dan lain-lain, organisasi masyarakat lainnya. Pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah dari masa ke masa hingga saat ini. Sejak saat proklamasi kemerdekaan, para pemimpin kita telah memberikan perhatian kepada olahraga di sekolah. Hanya saat itu, istilah yang digunakan adalah gerak badan. Perkembangan olahraga di sekolah selanjutnya mendapat pengaruh penulis-penulis Belanda, Austria, dan Amerika Serikat, dan kalangan pendidik menggunakan istilah pendidikan jasmani. Sewaktu olahraga dinyatakan sebagai sarana penting dalam pembangunan bangsa dan diadakannya Departemen Olahraga dalam struktur pemerintah, istilah yang digunakan adalah olahraga. Jadi sejak itu, olahraga dinyatakan bukan terjemahan dari kata sport, dan dengan demikian menghapus kontradiksi atau perbedaan antara olahraga dan olahraga, yang semula dianggap sebagai terjemahan dari physical education dan sport. Istilah olahraga sampai saat ini masih dipertahankan karena merupakan kata asli Indonesia dan berisi pengertian yang mencakup kesatuan jiwa raga manusia sebagai satu totalitas. Dengan demikian, kata tersebut ditulis sebagai satu kata, yakni olahraga. Pada masa itu, olahraga yang dikembangkan di sekolah diberi nama olahraga pendidikan, yaitu olahraga yang diterapkan sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Berdasarkan evolusi serta penggunaan istilah seperti yang disajikan di atas itu, perkembangan sejarah kegiatan fisik di sekolah sejak proklamasi sampai hari ini sebagai berikut, yaitu 1945 sampai 1950 masa gerak badan, lalu 1950 sampai 1961 masa pendidikan jasmani,
1961 sampai 1966 adalah masa olahraga, lalu 1966 sampai 1977 adalah masa olahraga pendidikan. Lalu 1978 sampai sekarang adalah masa pendidikan olahraga dan penjaskes. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan mengenai sejarah perkembangan pendidikan olahraga atau penjaskes di Indonesia sejak zaman penjajahan, Orde Baru, dan kemerdekaan hingga saat ini. Itulah tadi materi sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Aditya Suleiman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.